Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Cici dan Kak Tia. Nah, hari ini kita kembali ditemenin sama Kak Sarah. Hai adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita hari ini. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan persembahannya. Nah, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PA. Yuk adik-adik, kita berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami tunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, dan Kak Cici akan berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada masing-masing kami. Saat ini kami akan beribadah, berkati Kak Christine ya Tuhan, yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Beri dia hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat berkata-kata hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari sama-sama kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 263. Ku diberikan kidung baru. Yuk adik-adik, kita berdiri. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Christine yang akan membawakan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya kan adik-adik? Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan membaca Alkitab sama-sama ya adik-adik. Judulnya adik-adik, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadamu dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya.
penantianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian adik-adik firman Tuhan. Adik-adik, di kota Efesus adalah salah satu kota penting di wilayah Asia karena adik-adik memiliki pelabuhan sebagai pusat ekspor kebutuhan pasar dan penumpang kapal laut dari Roma. Di kota Efesus, adik-adik, kehidupan orang-orangnya memiliki perbedaan kepercayaan dan berbagai macam suku, termasuk adik-adik perbedaan Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Karena adik-adik pada saat itu kehidupan orang percaya bergumul dengan berbagai macam perbedaan ajaran, termasuk adik-adik perbedaan Yahudi dan bukan orang Yahudi. Nah adik-adik, Bapak Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Rasul Paulus adik-adik menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk orang-orang yang bukan Yahudi, bahwa orang-orang bukan Yahudi berhak adik-adik juga memberitakan firman Tuhan karena mereka telah diselamatkan. Melalui pelayanan Bapak Rasul Paulus, maka adik-adik terbentuklah gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Nah adik-adik, kakak mempunyai dua gambar contoh. Gambar yang pertama adalah adik-adik gambar anak yang suka menolong orang lain dan mengasihi orang lain. Gambar yang kedua adik-adik contohnya gambar anak yang tidak suka menolong orang lain karena orang itu tidak dikenal. Hari ini adik-adik kita diajak untuk belajar dari cerita Bapak Rasul Paulus. Adik-adik juga memiliki tugas memberitakan firman Tuhan dengan melakukan perbuatan dan perkataan yang baik kepada orang lain. Walaupun adik-adik ada tantangannya, seperti adik-adik teman kita suka berbohong. Nah kita harus selalu berkata jujur. Kita tidak ikut-ikutan seperti teman kita yang suka berbohong. Ada teman kita yang suka mengejek. Nah adik-adik juga tidak boleh mengejek, tetapi memaafkan dan mengasihi. Ada teman kita yang berbuat jahat, adik-adik tidak perlu membalasnya. Nah jadi adik-adik kita harus saling mengasihi kepada semua orang, tidak pilih-pilih teman, karena Allah menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih adik-adik, atau yang hitam, ada yang rambutnya lurus atau keriting, ada yang berbagai macam suku, ada orang Batak, Manado, Ambon, Jawa, dan berbagai macam suku. Walaupun mereka berbeda-beda adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Oleh karena itu adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman, tetapi mengasihi semua orang. Itu saja firman Tuhan dari kakak. Tuhan Yesus memberkati, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar berkata
kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon berkati juga kedua orang tua kami yang Tuhan pakai untuk mendidik, menyayangi, dan mengasihi kami. Berkati dengan kesehatan dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan-Mu, baik pendeta maupun penatua, diaken, ataupun orang-orang kantor, maupun pelayan-pelayan yang lain, agar kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, roh hikmat, dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, agar kiranya mereka terus memberitakan firman Tuhan walaupun dalam keadaan di mana negara dalam keadaan kena penyakit COVID. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara, berkati juga pemerintah, agar kiranya Tuhan Yesus memberkati roh hikmat kebijaksanaan, agar Presiden kami dapat memimpin bangsa negara dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga adik-adik yang telah berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan dan kepintaran. Berkati juga kesehatan bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mohon Tuhan Yesus dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi di Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Beri padanya senang hatiku, beri padanya senang hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanku. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa berguna buat gereja kami dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bernyanyi bersama-sama di Kidung Ceria nomor 250, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di kampung tentram. Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertumbuh dalam iman Yesus Kristus yang saling mengasihi kepada semua orang. Inilah doa kami mohon Tuhan Yesus dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Adik-adik tetap di rumah, Rajin cuci tangan, Makan makanan yang bergizi, jangan lupa berdoa dan tetap